Kamu harus khawatir nggak kalau ada huruf SSSS di boarding pass kamu? Apa sih yang lebih bahaya dari turbulensi? Apa kamu harus jadi yang pertama naik ke pesawat? Kita akan bahas itu sesaat lagi. Kamu mungkin ngelihat kebanyakan kursi pesawat berwarna biru. Enggak ada rahasia apa-apa sih. Maskapai milih warna ini karena dianggap punya efek menenangkan. Warna ini bisa bikin penumpang tenang dan ngebantu penumpang yang gugup jadi rileks. Tapi ada alasan lain yang lebih praktis nih. Noda, kotoran, dan goresan nggak begitu kelihatan pada kain warna biru tua. Jangan buang boarding pass di tempat umum. Boarding pass berisi banyak informasi sensitif, termasuk nama dan nomor penumpang setia. Nantinya, orang lain bisa ngecek pemesanan kamu, mengganti kursi kamu, atau bahkan membatalkan penerbangan kamu. Jadi sebaiknya, bawa pulang boarding pass untuk penerbangan yang sudah kamu naiki dan masukkan ke mesin penghancur kertas. Ngomong-ngomong, kalau kamu ngelihat huruf SSSS atau S di boarding pass kamu, siap-siap buat diperiksa lebih lanjut sama petugas keamanan bandara. Mungkin huruf ini bisa diganti dengan pola kotak-kotak juga. Intinya, kalau ada tanda ini di boarding pass kamu, tas yang kamu bawa juga akan diperiksa secara menyeluruh. Kenapa kamu diminta melakukan pemeriksaan kedua? Biasanya karena kamu cuma membeli tiket keberangkatan atau membayar tiket dengan uang tunai. Tapi pemeriksaan ini juga bisa dilakukan secara acak. Lihat, gerbangnya udah dibuka, waktunya naik pesawat. Tunggu, ngapain pakai lari-lari segala sih? Nggak usah buru-buru. Trik yang dilakukan wisatawan berpengalaman adalah selalu jadi yang terakhir naik pesawat. Jadi, kamu nggak perlu capek-capek ngantri. Dan orang di Garbarata dan di lorong juga nggak terlalu padat lagi. Kamu juga jadi nggak terlalu lama di pesawat. Lagi pula, kursimu nggak bakal direbut kan? Tapi ada satu pengecualian nih. Kalau kamu membawa tas kabin yang besar, jangan jadi orang yang terakhir naik. Soalnya, kemungkinan besar kompartemen penyimpanan di atas kursi akan penuh waktu kamu sampai di kursi kamu. Nantinya, tas kamu bisa disimpan berjauhan dari kamu, dan kamu harus nungguin penumpang lain turun sebelum bisa ngambil tas kamu. Gak mau kan? Sebelum lepas landas dan mendarat, awak kabin biasanya mindahin tuas kecil di pintu toilet biar nggak tiba-tiba terbuka. Itu juga berarti awak kabin bisa membuka pintu toilet saat ada orang di dalam. Lihat, mereka cuma perlu mengangkat tanda toilet dan membuka pintunya. Pilot nggak mencemaskan turbulensi, karena mereka tahu ada hal yang jauh lebih bahaya daripada turbulensi, yaitu updraft. Dalam kebanyakan kasus, turbulensi cuma bikin pesawat turun beberapa meter, meski rasanya kayak jatuh dari puncak Empire State Building. Jadi, turbulensi cukup kencang sampai pilot nyuruh awak kabin buat duduk, pesawat bisa turun 3-6 meter. Turbulensi yang paling ekstrim dan menegangkan jarang banget terjadi. Tapi, updraft adalah massa udara besar, bagian dari badai atau fenomena cuaca lainnya yang bergerak ke atas. Pilot nggak bisa melihat updraft di radar mereka pada malam hari. Saat pesawat melewati updraft, rasanya kayak melewati polisi tidur pada kecepatan 800 km per jam. Updraft juga bahaya banget karena bisa mendorong pesawat sampai pada ketinggian yang berbahaya. Pesawat modern punya sistem khusus yang mendeteksi pesawat lain, gunung, dan beberapa objek padat di jalur pesawat. Jika berada 16 km dari pesawat lain, akan terdengar suara yang memperingatkan pilot di kokpit. Mendekat 8 km lagi, suara itu mulai ngasih pilot arah. Pesawat bisa beroperasi dengan satu mesin, bahkan saat lepas landas dan mendarat. Jarang banget pesawat mengalami kerusakan pada dua mesin sekaligus. Tapi, meski begitu, pesawat nggak akan jatuh dari langit kayak batu. Pilot punya waktu 20 menit buat nyari tempat mendarat. Tekanan kabin yang rendah berpengaruh banget sama indera pengecap kita. Kita akan kehilangan 30% kemampuan merasakan rasa manis dan asin. Berarti bukan makanan pesawat yang nggak enak, tapi emang kamu yang nggak bisa merasakan rasanya. Makanya, perusahaan catering maskapai nambahin garam dan bumbu di masakan mereka.
Tapi untuk mengatasi itu, kamu bisa pakai noise cancelling earphone. Entah kenapa, mungkin ada penjelasan saintifiknya. Mengurangi suara bisa membantu indera pengecap. Setiap ding yang kamu dengar selama penerbangan punya makna. Di kebanyakan maskapai, bunyi Boeing yang terdengar nggak lama setelah lepas landas berarti roda pendaratan ditarik. 3 ding berurutan berarti lebih mendesak dari yang cuma sekali. Kombinasi nada tinggi dan rendah ngasih tahu awak kabin kalau rekan mereka membutuhkan mereka di bagian lain pesawat. 3 bunyi rendah berarti akan ada turbulensi parah. Awak kabin harus menyimpan troli makanan, duduk, dan memakai sabuk pengaman. Kalau kamu gugup saat terbang, pilih kursi di tengah kabin. Turbulensi paling terasa di bagian depan dan belakang kabin. Sementara di bagian tengah, tepat di atas sayap, turbulensi nggak terlalu terasa. Pilot dan kopilot makan menu yang berbeda. Alasannya simpel banget. Bayangin aja kalau kedua pilot makan hidangan yang sama dan dua-duanya keracunan. Kalau itu terjadi, mereka nggak akan bisa mengendalikan pesawat. Kalau mereka bersikeras makan hidangan yang sama, ada aturannya. Pilot nggak boleh makan bersamaan. Kalau satu pilot makan hidangan itu dan nggak kenapa-kenapa, beberapa jam kemudian, pilot lain boleh memakannya juga. Menurut kamu, di mana tempat terkotor di pesawat? Bukan dudukan kloset, bahkan bukan toilet. Menurut awak kabin, kamu harus hati-hati dengan sandaran kepala, kantong kursi, meja lipat, dan sabuk pengaman. Berdasarkan eksperimen, 1/3 dari semua sabuk pengaman berjamur. Sebagian besar meja lipat dipenuhi bakteri. Kantong kursi juga kotor banget. Tapi yang paling kotor adalah sandaran kepala. Awak kabin seringkali nggak sempat mengganti atau memberinya disinfektan di sela penerbangan. Kalau kapten mengumumkan mereka sedang menyelesaikan berkas, artinya mereka sibuk meninjau jadwal penerbangan atau menunggu petugas darat menyiapkan catatan penerbangan. Itu adalah jurnal yang berisi catatan resmi perjalanan. Sebagian pesawat, terutama yang terbang jauh, punya kamar rahasia tempat awak kabin tidur. Kamar yang disebut kompartemen istirahat awak ini berada di belakang pesawat atau di belakang kokpit. Kompartemen itu bisa berisi sampai 10 kasur nyaman yang bisa dipakai awak kabin buat istirahat. Jendela pesawat dibuat dari plexiglass yang super kuat dan bisa tahan dengan kecepatan tinggi. Kaca jendela itu dibentuk dengan unik agar tekanan tinggi di dalam kabin menekannya terhadap bodi pesawat. Artinya, jendela pesawat nggak gampang pecah. Dulu, jendela pesawat berbentuk persegi, tapi tekanan terkumpul di sudut jendela persegi bikin jendela itu jadi rapuh. Artinya, setiap jendela persegi punya 4 titik rapuh. Kalau begitu, jendela bisa pecah karena tekanan ketinggian. Untungnya masalah itu terpecahkan dengan bikin jendela pesawat jadi berbentuk oval. Bentuk itu menyalurkan tekanan dan mengurangi kemungkinan retak atau kerusakan lain. Pesawat biasanya tersambar petir seenggaknya sekali dalam setahun atau sekali dalam 1000 jam penerbangan. Sekarang ini pesawat udah aman. Aliran listriknya cuma mengalir ke rangka aluminium pesawat, sehingga pesawat nggak akan rusak. Tapi kamu tahu nggak, pesawat nggak cuma tersambar petir, tapi juga bisa memicu petir. Waktu pesawat terbang melewati awan, gesekan antara badan pesawat dan udara menghasilkan listrik statis. Kadang, peristiwa itu bisa menyebabkan petir. Anda salah orang deh. Saya kan cuma manajer yang baru pulang dari liburan di Eropa. Petugas keamanan bandara ngeluarin bongkahan keju Prancis besar dari tas kabinmu. Ternyata kamu cuma boleh membawa sedikit keju lembut ke pesawat karena bahan ini dianggap sebagai cairan. Nah, ada fakta serunya nih. Kamu boleh-boleh aja kok kalau mau bawa parutan keju ke pesawat, tapi jumlah maksimumnya cuma 100 ml. Perlu diingat ya, jangan marut keju di atas pesawat karena kejumu harus tertutup rapat di kantong plastik. Tapi nggak apa-apa juga sih kalau kamu mau bawa keju keras. Wah, si petugas mulai nyita keju, botol air mineral besar, wadah krim, dan souvenir mewahmu tuh.
Nah kan, pisau lipat yang kamu beli di Jenewa kena razia juga. Sebentar lagi pasti bakal dilelang. Kalau kamu beruntung, bandara akan nyediain jasa pengiriman souvenir dan kejumu itu ke rumahmu langsung dengan biaya tambahan. Tapi nggak semua bandara menerapkan aturan ini. Sebagian barang sitaan akan dilelang untuk menghasilkan uang dan biasanya barang ini dijual dalam paket. Jadi, barang yang udah disita akan sulit dikembalikan ke pemiliknya lagi. Sebagian barang lain yang fungsinya lebih spesifik akan disumbangkan ke berbagai organisasi. Contohnya, semprotan merica yang bisa diserahkan ke Akademi Kepolisian. Sedangkan keju, buah eksotis terlarang atau makanan lain biasanya cuma dibuang. Sejumlah barang yang membahayakan bisa dilelehkan atau dihancurkan. Magic 8 Ball memang nggak membahayakan, tapi harus dimasukkan ke bagasi karena di dalamnya terdapat cairan. Mungkin jumlahnya kurang dari 100 ml, tapi nggak tahu juga sih. Mungkin kamu mau nanya ke bolanya langsung, kali aja bakal dibales. Jangan percaya. Bantalan gel pereda nyeri juga bisa mengganggu loh. Dan lagi-lagi, jumlah cairan di dalamnya nggak bisa dihitung secara pasti. Intinya, penumpang nggak boleh bawa bantalan gel dan lilin gel. Parfum dan Kutex juga dilarang. Selain karena kedua barang ini berwujud cair, kita perlu mematuhi etika. Sebagian penumpang bisa saja alergi dengan baunya kan? Keduanya juga mudah terbakar. Kalau kamu mau bawa penghapus Kutex, pilih yang bebas aseton aja, karena aseton nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Sebetulnya kamu boleh bawa parfum kok, asalkan cuma sedikit dan nggak dipakai di pesawat. Sayang banget kan kalau parfumnya harus dibuang sebelum kamu naik pesawat? Kamu juga boleh membawa krim melebihi 100 ml, asalkan krim tersebut merupakan obat yang sangat kamu butuhin dan kamu perlu ngasih tahu pihak bandara terlebih dahulu. Memang agak aneh sih, kali aja dibolehin. Kalau kamu perlu ngecek suhu tubuhmu di pesawat, gunakan termometer digital ya, jangan yang raksa, karena itu dilarang keras. Gak ada yang mau ngebersihin raksanya kan, kalau termometermu tiba-tiba jatuh? Pin bowling juga nggak boleh dimasukin ke tas kabin. Kayaknya para kru kabin nggak mau penumpangnya seru-seruan dikit dengan main bowling di lorong pesawat ya. Bukan itu, tapi untuk menjaga keselamatan. Menurut mereka, pin bowling bisa melukai penumpang lain. Peralatan olahraga seperti pedang anggar, bat, atau dart juga dilarang. Dart berbentuk runcing dan benda tajam nggak boleh dibawa ke kabin. Barang seperti ini harus masuk bagasi, kecuali kamu udah merelakannya untuk dilelang. Kalau kamu suka bikin kerajinan tangan dalam penerbangan panjangmu, sampai-sampai punya cukup waktu buat ngerajut shawl, pilih aja jarum rajut plastik atau kayu. Kemudian, bungkus rapat-rapat supaya nggak menimbulkan kerusakan. Jarum berbahan logam akan dibuang dengan dilelehkan. Sama seperti barang lain yang berisi cairan, bola kristal salju juga akan disita. Kalau ukurannya sekecil bola tenis, mungkin masih dibolehin, tapi sebaiknya cari aman aja lah. Kamu bisa memasukkannya ke bagasi. Produk pemutih nggak perlu dibawa ke kabin meski kamu pakai baju putih ya. Produk ini nggak boleh dibawa ke pesawat karena mudah terbakar. Selain itu, baju putih yang masih baru kurang cocok dipakai di pesawat karena bisa tersiram kopi saat ada turbulensi. Belum lagi kalau kamu harus ngebersihin nodanya di kamar mandi kecil, pasti akan sangat merepotkan kan? Kalau kamu seorang penata rambut, kemungkinan kamu perlu ngeluarin uang tambahan karena bleach rambut nggak boleh dibawa ke pesawat. Gunting juga dilarang, kecuali panjang maksimum bilahnya 10 cm. Gunting yang disita di bandara biasanya disumbangkan ke sekolah. Sayang juga kan kalau cuma dibuang begitu aja. Penata rambut juga nggak boleh bawa wadah gas berisi butana dan catokan tanpa kabel. Tapi kalau catokan listrik boleh dibawa kok. Buat kamu yang berprofesi sebagai seniman, aturan keselamatan di pesawat pasti udah menyulitkanmu kan? Kalau nggak mau catmu beku atau rusak di bagasi, sebaiknya masukin ke kabin aja. Petugas keamanan akan ngebolehin kamu membawa cat minyak asalkan jumlahnya maksimum 100 ml. Tapi kamu nggak boleh bawa terpentin karena bahan ini sangat mudah terbakar. Kalau kamu kurang menyukai makanan di pesawat atau belum pesen makanan di pesawat sebelumnya, bawa alat masak dan rice cooker aja biar kamu bisa masak sendiri. Eits, jangan, kamu nggak boleh bawa alat begituan. Perkakas itu cukup berat dan bisa membahayakan. Kalau petugas keamanan bandara menyitanya, alat tersebut nggak akan disumbangkan, tapi akan dilelehkan. Kalau kamu tiba-tiba pengen smoothie dari buah segar di atas pesawat, jangan coba-coba deh. Blender cuma boleh dibawa ke pesawat tanpa bilah pisau. Blender tanpa bilah pisau? Buat apaan coba? Mungkin kamu perlu parutan keju?
Hiasan Natal memang bikin suasana Natal jadi lebih meriah, tapi benda ini bisa mengotori pesawat. Suara berisik yang dihasilkan juga bisa bikin penumpang lain ketakutan. Sama seperti party popper dan kembang api, barang ini nggak boleh dimasukkan ke bagasi. High heels dan sol tebal memang nggak dilarang, tapi bisa menimbulkan masalah. Kalau kamu pakai high heels, petugas keamanan mungkin akan memintamu untuk melepasnya agar bisa memindainya. Lantai bandara dipenuhi kuman meski ada penutup sepatu dari plastik. Gaun pengantin juga bisa bikin repot, apalagi kalau nggak muat dimasukin ke mesin X-ray. Petugas perlu memeriksanya 2 kali. Kalau kamu suka camping, hati-hati aja nih. Sebelum melakukan perjalanan, mungkin kamu perlu pesen banyak bagasi. Masukkan juga pasak tenda ke bagasimu. Meski cuma bawa sedikit barang dengan ransel, bisa-bisa kamu perlu membelinya setelah sampai di destinasimu. Karena termasuk benda tajam, pasak tenda nggak boleh dibawa ke kabin. Aneh juga ya kalau ada penumpang yang bawa bor di dalam tas kabinnya yang seberat 2,2 kg itu. Yang jelas, benda tersebut juga dilarang. Tapi, kalau kamu mau bawa bor sebagai oleh-oleh anti-mainstreammu, masukin aja ke bagasi. Jangan coba-coba masukin kulkas es kering ke pesawat ya. Upayamu pasti akan gagal. Bahan ini mudah terbakar. Demi keamanan, kamu nggak boleh membawanya ke pesawat. Tapi kamu masih bisa bawa es kering kalau bobotnya nggak melebihi 2,5 kg dengan izin dari maskapai. Benda yang memiliki bilah pisau tanpa tutup juga akan disita pihak keamanan. Tapi silat sekali pakai atau pisau cukur bisa dibawa ke pesawat. Tang dan pisau, kecuali pisau mentega lembut, harus dimasukkan ke bagasi. Sabun batangan boleh dibawa ke kabin, tapi jangan panik ya kalau petugas keamanan mau ngecek tasmu setelah memindainya. Di layar pemindai, produk ini akan kelihatan aneh dan bisa bikin mereka salah paham. Nah, kalau sabun cair, ikuti aturan umumnya aja ya. Aturan soal baterai bisa beragam. Aki basah nggak boleh dimasukin ke kabin maupun ke bagasi. Baterai litium juga nggak boleh dibawa ke pesawat karena bisa memicu kebakaran kalau sampai rusak. Kamu bawa-bawa laser pointer saat naik pesawat ya? Udahlah, sebaiknya tinggalin aja. Laser pointer nggak boleh dibawa ke kabin maupun bagasi. Tongkat jalan memang bisa digunakan sebagai alat bantu jalan dan boleh dibawa masuk ke kabin. Tapi anehnya, petugas keamanan bisa aja melarangnya. Untuk lebih amannya, sebaiknya kasih tahu dulu ke pihak maskapai. Oke sip, semoga penerbanganmu lancar ya.